10 manfaat ChatGPT bagi dosen. ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT adalah model bahasa alami yang dibangun oleh OpenAI menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami yang sangat canggih dan kemampuan mesin pembelajaran yang mendalam. ChatGPT dapat memahami bahasa manusia dan memberikan jawaban dengan menggunakan pola dan konteks bahasa yang sama. Cara kerja ChatGPT adalah dengan memproses masukan yang diberikan oleh pengguna, memahami makna dan konteks dari masukan tersebut, dan kemudian menghasilkan jawaban yang sesuai dengan masukan tersebut. ChatGPT dapat melakukan ini dengan cara mempelajari pola bahasa dari data yang sudah ada, sehingga dapat menghasilkan jawaban yang benar dan relevan. Contohnya, ketika seorang pengguna bertanya, "Apa itu ChatGPT?" ChatGPT akan memproses masukan tersebut, mencari informasi terkait dengan ChatGPT dari basis data yang dimilikinya, kemudian memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT akan mencakup informasi dasar tentang ChatGPT dan cara kerjanya. Berikut adalah 10 manfaat ChatGPT bagi dosen. Pertama, membantu dosen dalam menghasilkan konten-konten pembelajaran yang berkualitas, seperti materi kuliah, presentasi, dan tutorial. Kedua, memudahkan dosen dalam melakukan riset dan pengumpulan informasi yang diperlukan dalam proses pengajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas materi yang disampaikan. Ketiga, memberikan kemampuan pada dosen untuk merancang dan menyusun kuis, ujian, dan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Keempat, menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber daya akademik, seperti jurnal ilmiah, database, dan referensi lainnya. Kelima, memberikan dukungan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tulisan akademik dan publikasi ilmiah. Keenam, memudahkan dosen dalam menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan kepada mahasiswa atau kolega secara online, termasuk dalam pembelajaran jarak jauh. Ketujuh, menyediakan kemampuan untuk menganalisis dan memproses data dalam bidang-bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, dan sains. Kedelapan, menyediakan dukungan untuk mengembangkan dan menyempurnakan rencana pembelajaran, termasuk kurikulum dan program pendidikan. Kesembilan, memberikan kemampuan pada dosen untuk membangun model prediksi dan simulasi dalam bidang seperti ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Kesepuluh, memberikan dukungan dalam mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif, termasuk metode-metode baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhan, ChatGPT merupakan teknologi yang sangat berguna dalam bidang akademik. Dalam tangan yang tepat, ChatGPT dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam membantu dosen dalam mengembangkan materi, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Namun, dosen perlu ingat bahwa ChatGPT bukan pengganti dari keterampilan dan pengetahuan manusia. ChatGPT hanyalah alat dan dosen tetap memegang peranan yang penting dalam mengembangkan dan menyampaikan materi pembelajaran. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa ChatGPT masih terus berkembang dan diperbaiki, sehingga penggunaan ChatGPT harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan ChatGPT. Kelebihan. Pertama, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang cepat dan akurat. ChatGPT dapat menghasilkan jawaban dengan cepat dan akurat tergantung pada data pelatihan yang digunakan untuk membangun modelnya. Kedua, fleksibilitas. ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti membantu dalam pembuatan tugas, menemukan informasi, atau bahkan dalam pembelajaran. Ketiga, kemampuan untuk menghasilkan jawaban yang terperinci. ChatGPT dapat menghasilkan jawaban yang sangat terperinci tergantung pada data yang diinputkan. Keempat, skalabilitas. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai bahasa dan topik, sehingga dapat digunakan secara global. Kelima, mudah digunakan. ChatGPT mudah digunakan dan dapat diakses dengan mudah melalui internet. Kekurangan. Pertama, terbatas pada data pelatihan. ChatGPT hanya dapat menghasilkan jawaban tergantung pada data pelatihan yang digunakan untuk membangun modelnya. Kedua, tidak dapat membedakan konteks yang lebih luas. ChatGPT hanya dapat memberikan jawaban berdasarkan pada informasi yang disediakan dan tidak dapat memahami konteks yang lebih luas seperti latar belakang pengguna dan situasi saat ini. Ketiga, kemungkinan kesalahan. ChatGPT dapat menghasilkan jawaban yang salah tergantung pada kualitas data pelatihan yang digunakan. Keempat, masalah privasi.
ChatGPT dapat mengumpulkan data pengguna, yang dapat menjadi masalah privasi jika tidak dikelola dengan baik. Kelima, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis. ChatGPT hanya dapat memberikan jawaban berdasarkan data yang diberikan dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis atau kreatif. Namun, secara keseluruhan, ChatGPT adalah alat yang sangat berguna dan bermanfaat dalam berbagai situasi, terutama dalam bidang akademik, dan terus berkembang dan meningkatkan kualitas hasilnya.